Halo Bos Enbis dan halo Bapak Agung Purnomo. Kami dari kelas LD10 kelompok 14 akan mempresentasikan hasil kinerja kami tentang Tajoks ID. Di sini kami untuk memenuhi nilai UAS. Ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Kaisan Saaduddin Yazid Hanafi. Nama saya Aloysius Tendias. Saya Nathaniel Rian dari Universitas Bina Nusantara kelas LD10. Oke, langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah elevator pitch. Pernahkah kalian memakan makanan luar negeri tetapi tidak cocok dengan lidah kalian? Pernahkah juga kalian kesulitan mencari camilan saat menemani aktivitas kegiatan kalian? Ya, jangan bersedih dan khawatir. Tajoks ID ini hadir untuk memenuhi itu semua. Kami akan menyatukan makanan khas Meksiko, yaitu taco, dengan masakan khas Indonesia sebagai bumbu atau isi dari taco tersebut. Yang mana nantinya lidah kalian tidak akan kaget dan pasti cocok di kalian. Tajoks ID cocok untuk teman camilan kalian karena tidak terlalu membuat kenyang dan cocok ramah di kantong sehingga sangat cocok untuk jajan. Selanjutnya adalah the problem. Masalah apa sih kok bisa muncul taku-taku ini? Ya, makanan merupakan suatu hal yang wajib yang dibutuhkan oleh manusia karena termasuk kebutuhan pokok. Kebanyakan sekarang banyak orang yang menyukai makanan luar negeri, tetapi makanan tersebut terbilang cukup pricey atau mahal. Lalu tidak sedikit orang yang hanya penasaran mencobanya saja, tetapi tidak melanjutkan tuh menjadi pelanggan tetap karena merasa tidak cocok. Sebab cita rasa yang berbeda dan lidah orang kan berbeda-beda dan belum terbiasa yang menyebabkan makanan tersebut tidak enak menurutnya. Selanjutnya adalah the solusi dari permasalahan yang tadi. Melihat berkembangnya tren bisnis food and beverage yang berkembang sangat pesat saat ini membuka peluang untuk kami memilih bisnis yang bergerak di bidang F&B ini, yang mana dengan menggabungkan antara masakan luar dengan asal masakan Nusantara yang cocok, unik, berkualitas, menarik dengan harga yang cocok di kantong juga. Namun, dengan berkembangnya tren tersebut membuat pesaing dalam bisnis juga semakin banyak. Tetapi, jika penggabungan antara masakan luar dengan masakan Indonesia ini sangat masih tergolong jarang. Kami berharap dengan adanya penggabungan dua elemen ini membuat cita rasanya cocok di lidah, khususnya orang Indonesia. Ya, selanjutnya adalah company profile dari Tajoks ID. Tajoks ID merupakan sebuah bisnis yang bergerak di bidang food and beverage. Produk utama yang kami jual ialah taco. Taco sendiri merupakan sebuah makanan yang berasal dari Meksiko berupa kulit tortilla, berisi sayuran, daging, dan saus. Namun, pada Tajoks ID ini, kami menawarkan taco yang dipadupadankan dengan berbagai bumbu maupun makanan dari Indonesia. Makanan Indonesia akan terletak pada isian atau topping pada produk taco ini kami. Visi dari Tajoks ID merupakan memenuhi kebutuhan jajan orang-orang yang dapat mengenyangkan dan membuat Tajoks ID menjadikan mood boosternya. Misi dari Tajoks ID ini sendiri adalah memperluas penikmat taco, memberi menu yang berinovasi setiap harinya. Yang ketiga, memberikan yang terbaik setiap produknya dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumennya demi kepuasan konsumen. Selanjutnya adalah industri analisis dan trends. Makanan sendiri merupakan kebutuhan pokok dan jika dilihat dari perkembangan industrinya, tidak akan pernah habis dan sangat berkembang setiap harinya hingga saat ini. Tren makanan pasti selalu berubah-ubah setiap waktunya itu pasti, tetapi di Indonesia makanan luar kebanyakan masih digemari oleh para masyarakat dan tren tergantung masakannya itu bisa bertahan lama atau hanya saat itu saja. Dan jika taco sendiri masih sangat jarang di Indonesia dan rata-rata seperti Taco Bell itu cukup terbilang ramai di setiap gerainya, itu kompetitor kami. Berikut adalah Google Trends dari taco. Bisa dilihat dari 2022 ke 2023 itu tidak jauh naik turunnya, stabil konstan. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan angkatan B25. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian dari opportunity dan target market dari takox.id. Untuk bagian geografi,
kita fokus pada masyarakat Kota Malang di Jawa Timur. Selanjutnya pada bagian demografi, ada pria dan wanita, golongan remaja hingga dewasa yang berkisar antara 15 sampai 40 tahun dan juga yang memiliki pendapatan 2 juta rupiah. Selanjutnya pada psikografis, di sini kita fokus pada konsumen pecinta taco atau masakan Nusantara dan masakan luar, serta yang mengikuti dari perkembangan tren makanan. Selanjutnya pada behavior, kita fokus pada masyarakat yang suka beli jajan dan yang suka menonton dan butuh camilan. Selanjutnya pada bagian competition, jadi kompetitor bisnis taco ini biasanya terdapat pada bisnis dengan produk yang memiliki perbedaan dengan yang lain, serta enak namun dengan harga yang juga murah. Tapi ada juga yang beberapa orang yang memilih karena memang brand tersebut sudah terkenal dan terpercaya, walaupun memiliki harga yang bersaing dengan kompetitornya. Maka dari itu, inovasi sangat diperlukan agar konsumen tidak terlalu bosan dan dapat mencoba menu yang terbarukan. Selain itu, kita harus loyal kepada konsumen agar meningkatkan customer relationship antara takux.id dengan konsumen. Ada pula kompetitor dari takux.id yang sudah lama berpengalaman bergelut di produk taco. Perusahaan tersebut ialah Takonesia dan juga Taco Bell. Setiap perusahaan pasti memiliki kekurangan dan kelebihan, dan itu tergantung dari strategi masing-masing agar kekurangan tersebut tertutupi dengan kelebihan dan dipercaya oleh masyarakat. Selanjutnya pada strategi position and risk assessment. Jadi pada execution risk kita memiliki presentase 25%. Jadi dalam industri food and beverage tidak termakan oleh waktu, jadi untuk peluncurannya bisa dilakukan kapan saja dengan melakukan persiapan yang matang dari sebelumnya. Selanjutnya pada bagian capitalization risk, kita memiliki presentase 50%. Jadi modal yang kami butuhkan untuk bisnis kami ini sepertinya tidak terlalu besar, tetapi kami tetap membutuhkan investor untuk membantu mendanai bisnis kami. Dengan langkah perlahan, kami akan terus menambahkan fasilitas dan pelayanan kami agar terus berkembang. Selanjutnya pada market risk, ada presentase 65%. Jadi cara takux.id menekan resiko dengan cara membuat atau menciptakan inovasi-inovasi terbaru agar para customer tidak mudah bosan, serta berguna untuk meningkatkan promosi seluas dan semenarik mungkin. Selanjutnya pada bagian competitive risk, ada persentase 50%. Jadi bisnis industri F&B ini yang diambil oleh takux.id adalah dalam bidang taco, dan dalam bidang ini masih belum terlalu banyak kompetitor dengan produk serupa atau sama, tetapi dalam bisnis industri F&B pasti sangat banyak kompetitor-kompetitor lainnya yang harus kami waspadai. Selanjutnya pada bagian teknologi risk ada presentase sebesar 45%. Jadi teknologi adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena teknologi sangat membantu. Seiring berkembangnya teknologi, kita juga harus beradaptasi dan memanfaatkan teknologi sebaik mungkin, seperti membuat dan menyebarkan iklan. Pada bagian produk risk, kita memiliki presentase sebesar 50%. Jadi karena produk kami adalah produk inovasi baru, jadi kekuatan produk kami bagi customer kami masih belum terlalu kuat. Jadi langkah yang harus kami ambil adalah memperkuat dan memperkenalkan produk kami bagi para customer dan juga pasar. Selanjutnya pada bagian marketing and sales, jadi takux.id memiliki beberapa cara marketing yang akan dipakai seperti melakukan kegiatan pemasaran pada sosial media dan mengikuti event-event festival food. Nanti di sana akan melakukan penjualan juga dan kegiatan pemasaran juga. Kami juga akan menyewa konten kreator atau influencer untuk membantu mempromosikan usaha kami guna meningkatkan brand awareness takux.id. Kami juga akan melakukan penjualan pada offline store kami. Selain itu, kami juga akan bekerja sama dengan beberapa pihak e-commerce dalam menjual produk kami, seperti GoFood, Shopee Food, GrabFood, dan mungkin jika dijual yang
seperti kemasan frozen food atau eh, jenis frozen food bisa juga kita jual di Tokopedia dan juga Shopee. Selain itu, eh, kami juga akan menyediakan promo-promo yang menarik dan juga menyediakan member card yang ada advantage atau mungkin manfaat yang sangat-sangat berguna bagi mereka. Selanjutnya pada bagian operation, jadi plan dan fasilitas dari Taku Suraiji. Jadi fasilitas bagi karyawan yang ada adalah menu gratis setiap minggu sekali untuk mereka. Selanjutnya fasilitas bagi konsumen, memberikan kebebasan bagi mereka memilih produk yang mereka inginkan dan mendapatkan bonus jika memiliki member card pada pembelian ke-10. Selanjutnya pada bagian manufacturing atau production plan, jadi rencana produksi kami akan dilakukan dengan membeli persediaan bahan baku setiap 2-4 hari sekali dan selalu memaintain alat bantu produksi. Dan yang terakhir pada labor recruitment, jadi persyaratan rekrut karyawan yang bertanggung jawab, disiplin waktu, jujur, konsisten, memiliki attitude bagus, dan pastinya aktif atau tanggap serta, dan juga yang tentu yang paling penting dapat melayani konsumen dengan baik. Saya akan menjelaskan tentang teknologi plan. Kami akan menggunakan kemajuan teknologi dalam menunjang berjalannya bisnis kami. Seperti contohnya kami akan memanfaatkan sosial media dan handphone atau kamera dalam membantu menunjang proses marketing dan dokumentasi. Selain itu, kami akan menggunakan teknologi untuk menunjang proses produksi sesuai SOP seperti alat masak dan lain-lain. Berikut adalah manajemen tim dari Touchbox ID dan berikut adalah the finansial dari Touchbox ID. Untuk development milestone dan exit plan-nya, development kami akan tujuan perusahaan untuk jangka panjang, yaitu kami ingin mempertahankan dan meningkatkan konsistenan produk maupun layanan kami dan akan menambah cabang terus jika melebihi target. Untuk milestone-nya, kami akan terus mengawasi bahan baku dan membelikannya jika habis atau busuk. Jadi dengan kami menyiapkannya dengan matang dan mengecek setiap hari membuat kami akan lebih mudah memproduksi produk kami. Untuk exit plan-nya, langkah awal yaitu menghitung evaluasi perusahaan, lalu menentukan perusahaan akan melanjutkan atau diberhentikan sepenuhnya. Ya, cukup Sekian. dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga nilai UASnya bagus. Uhuy.